supaya kita semua tidak bingung dan bisa mendapatkan penjelasan tentang kursi-kursi yang berkaitan dengan kanker ini, maka kita sambut Imis Iskandar. Imis, terima kasih. Terima kasih, Bang. Sudah hadir di acara Kikandi. Terima kasih. Nah, coba Imis bisa dijelaskan karena saya tadi sampaikan ke penonton bahwa kursi-kursi ini punya korelasi dengan kanker. Nah, apa hubungan kursi dan kanker? Jadi setiap seniman itu mereka ada ceritanya masing-masing tentang pengalaman atau tentang cerita mereka tentang kanker, apa yang mereka sudah mengalami. Oh, itu dia. Iya. Nah, berarti nanti Anda jelaskan lebih jauh ya. Ya. Apa hubungannya dengan gerakan yang Anda lakukan, karena sudah 2 kali Anda lakukan di Singapura. Benar. Dan 1 kali di Malaysia. Iya. Anda sendiri warga negara mana? Saya dari Singapura, warga negara Singapura. Tampang Indonesia banget ya. Iya, Jawa sekali. Nanti kita akan usut dari mana asal-muasal warga negara Singapura ini. Iya. Sebelum kita ngobrol tentang kaitan kanker, kemudian seniman-seniman yang terlibat di dalamnya, ada baiknya kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Kanker merupakan salah satu penyakit ganas dan mematikan. Keganasan penyakit ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak, bahkan balita. Di balik ganasnya penyakit ini, ada banyak cara untuk menunjukkan empati atau kepedulian terhadap penderita kanker seperti yang dilakukan Imis Iskandar. Pria asal Singapura ini bukanlah seorang penderita kanker, tapi ia adalah orang yang sangat peduli terhadap penderitanya. Kepedulian Imis terhadap kanker bermula ketika ayahnya yang perokok berat terkena kanker paru-paru hingga stadium 4. Kepedulian Imis terhadap kanker ia wujudkan dengan menggagas sebuah kegiatan amal yang diberi nama Charity pada tahun 2012 di Singapura. Kegiatan amal ini bertujuan untuk mengumpulkan dana guna membantu meringankan beban para penderita kanker. Dalam gerakan Charity ini, Imis melakukan pameran dan menjual kursi-kursi klasik asal Jepara yang telah dilukis oleh para seniman. Hasil penjualan kursi-kursi ini ia sumbangkan ke Yayasan Kanker di Singapura. Sukses dengan kegiatan charity pertama ini, Imis diminta melakukan kegiatan serupa pada tahun 2014 di Malaysia. Lalu, pada tahun 2015, pemerintah Singapura kembali meminta Imis melakukan kegiatan yang sama. Kini, di tahun 2016, Imis akan mengadakan charity-nya di Jakarta pada bulan April mendatang. Kegiatan yang didukung oleh media group ini akan melibatkan 50 pelukis ternama dari berbagai kota di Indonesia. Kedepannya, Imis berharap agar lebih banyak lagi orang yang peduli terhadap penderita kanker dan banyak pihak yang mendukung gerakan-gerakan amal seperti yang ia lakukan. Imis, jadi kursi-kursi itu berkaitan dengan upaya mengumpulkan dana untuk membantu para penyandang kanker ya, atau upaya melawan kanker. Ya, benar. Nah, ini juga berkaitan dengan ayah Anda yang meninggal karena kanker. Ya, benar. Meninggal kapan itu? Tahun 2012. Usianya berapa waktu itu? 59. Lalu apa yang menginspirasi Imis untuk kemudian bergerak atau melakukan gerakan charity ya? Charity. Chair, diplesetin itu ya? Dari kata chair, kursi. Iya, Charity. harusnya charity. Iya. Oke, apa yang kemudian menginspirasi Imis waktu itu? Pada tahun 2010, ayah saya pertama kali kena kanker, stadium ketiga.
dan kanker paru-paru ya. Dan saya menjaga beliau selama setahun. Dan setahun kemudian tahun 2011 ternyata kankernya sudah sudah clear ya. Pertengahan tahun 2011 itu waktu kita lagi check up terdapat sel kankernya itu udah merebak ke tulang sama otak. Jadi tadinya dianggap sudah sembuh ini Sudah ya? sembuh, stadium ketiga. Yang di paru-paru? Yang di paru-paru, Ternyata ya. sudah menyebar ke tulang dan otak? Dan di otak. Dan itu tahun 2011, bulan Juni. Dan 3 bulan selepas itu saya pikir, wah ini kayaknya sudah tidak ada harapan dan makin parah. Dan beliau tuh menjalani perubatan juga. Dan selama setahun setengah itu, saya kan menjaga beliau sama keluarga lain. Dan selama setahun setengah itu saya baru sadar gimana beratnya penyakit kanker itu. Apa yang Anda rasakan waktu itu beratnya? Berat. Ya melihat beliau menderita, saya kan yang mengantar ke dokter kemoterapi, radioterapi, ngelihat beliau dari orang yang sangat kuat, yang sangat bersemangat sampai yang lemah sekali. Dan dari situ saya melihat, saya baru mulai menyadar bahwa penyakit orang battle cancer itu sebenarnya melawan penyakit kanker itu sebenarnya bukan hanya dari segi fisik tapi dari segi mental dan juga financial ya, keuangan, biayanya. Dan dari situ saya mulai melihat dan peduli orang di sekitar saya yang kena kanker. Tapi kenapa harus mengumpulkan dana melalui kursi? Apa hubungan kursi dengan ayah atau dengan Anda? Nah, kursi itu saya lihat analoginya begini ya. Kursi itu ada di mana-mana. Ya, kita di studio ini ada kursi, di rumah saya ada kursi, di rumah presiden ada kursi. Tapi kalau kita ke rumah itu atau misalnya saya ke rumah Bang Andi ya, saya lihat ada kursi, pasti ada kursi. Tapi saya nggak bakal lihat kursinya gitu loh. Kecuali kalau kursinya patah. Baru saya bilang, Bang kursinya kok patah gitu. Kanker itu ada di semua orang. Kanker itu adalah satu penyakit yang sangat umum. Nomor 1 pembunuh di Singapura, nomor 1 pembunuh di Indonesia. Tapi sampai kanker itu kena ke orang tersayang atau kena ke kita sendiri, baru kita tahu kanker baru kita itu apa. sadar ya. Baru kita Kalau sadar. tidak ada keluarga atau kita yang kena, kita tidak menyadari bahwa kanker itu ada di mana-mana sebenarnya. Iya, ya secara tidak pribadi merasakan. saya sendiri dulu nggak peduli. Ya kanker ya, kasihan lah orang punya kanker kan. Sampai ke ayah saya sendiri baru saya tahu. Nah, kenapa saya bikin kursi juga? Karena ayah saya dulu dalam bidang mebel. Dan kursi ini adalah kursi yang sering dibuat atau diproduksi di pabriknya. Modelnya seperti ini? Sama juga seperti ini. Jadi model kursinya kelihatannya sama ya? Tidak sembarang kursi ya? Iya. Oke, supaya ada ciri khasnya. Benar. Jadi kursi ini ibarat satu kanvas untuk seniman mengekspresikan cerita mereka atau pengalaman mereka tentang kanker. Anda udah pernah lakukan ini 2 kali setahu saya ya, di Singapura dan 1 kali di Malaysia. Iya. Yang pertama di mana? Di Singapura tahun 2012. Hasilnya bagaimana? Berapa kursi yang tanda kutip berhasil dilelang atau dijual dan berapa dana yang berhasil dihimpun? Tahun pertama itu saya dapat 29 seniman dari Singapura dan 35 kursi. Selepas hari H itu kita dapat menjual sebanyak 19 atau 20 kursi, saya lupa. Tapi kita dapat mengumpulkan $120.000. Itu dolar mana? Amerika? Singapura. Itu sekitar 1,2 M ya. Tapi saya selalu bilang bahwa sukses proyek ini bukan karena uang yang kita dapat, tapi karena awareness-nya, karena hati yang kita nyentuh. Ya. Jadi saya anggap proyek yang pertama itu sangat sukses. Itu yang pertama. Yang kedua di mana? Kedua di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasilnya bagaimana? Hasilnya saya sampai kalau finalnya saya nggak tahu. Tapi waktu hari H-nya kita dapat mengumpul sebanyak 20.000 ringgit. Itu sekitar berapa ya? Sekitar $10.000. Sekitar 100 juta lah.
Tapi selepas itu Yayasan Kanker Malaysia tetap menjual kursi itu. Jadi yang final saya belum tahu lagi. Baik, kemudian sekali lagi Anda lakukan di Singapura. Tahun kemarin 2015. Hasilnya? Hasilnya kita dapat $65,000 Sing. Dan sekarang masih berjalan di Singapura. Jadi penjualan itu masih berjalan? Masih berjalan terus. Nah, dari semua penghasilan yang diperoleh, itu disumbangkan kemana ya? Kalau yang tahun 2012 itu full kita kasih ke Yayasan Kanker Singapura, Singapore Cancer Foundation. Dan tahun 2014 yang di Kuala Lumpur, saya kasihkan ke Yayasan Kanker Malaysia, National Cancer Society Malaysia. Dan tahun kemarin, tahun 2015, saya kasih ke Yayasan Kanker Anak-anak Singapura. Oke. Nah, di antara pelukis-pelukis yang membantu atau mendukung acara Anda di Singapura ini, adakah orang Indonesia? Ya, benar. Ada satu seniman yang dari Indonesia, Surabaya, namanya Bu Nana Tommy, dan beliau menyumbang, salah satunya yang menyumbang bukan 1, 2, tapi 4 kursi. 4 kursi. 4 kursi yang di sini. Saya dengar Ibu Nana Tommy ada di sini ya? Ada. Hadir bersama kita, boleh berdiri? Iya. Ya, silakan Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. 4 kursi. Nah, salah satu katanya yang dipamerkan, yang mana ini? Yang bawah, yang kupu-kupu itu. Yang gambar kupu-kupu. Iya. Warna putih ini di bawah ya? Benar. Makanya saya Wow. pakai baju batik kupu-kupu, dibuat oleh beliau juga. Oh. Ya, menarik ya. Berarti Iya. ada juga partisipasi dari orang Indonesia. Nah, pelukis-pelukis yang mendukung Anda melukis kursi-kursi ini dibayar atau tidak? Tidak. Saya juga terkagum ya kadang-kadang. Mereka itu sangat antusias dengan membuat kursi itu dan mereka tidak dapat 1 sen pun. Tidak dibayar 1 sen pun? Tidak dibayar. Biasanya mereka kalau di acara charity atau acara amal yang lain, mereka bisa dapat 50% atau 40%. Tapi acara ini full untuk yayasan. Mereka tidak mau dibayar? Tidak mau. Lalu kursi yang sudah dilukis ini dijual berapa? Kalau yang di Singapura dengan harga 3.500 Sing dollar, Iya. sekitar 35 juta, itu harga dasarnya. Paling tinggi yang saya udah dapat, 8.888 dolar, itu sekitar 88 juta ya. Jadi orang bebas mau membeli dengan harga berapa ya? Iya. Ada mungkin bawahnya, tapi ke atas silakan bebas begitu Silakan, ya? ya. Kalau orang beli, boleh dibawa pulang ya? Boleh dibawa pulang, sudah pasti. Sudah pasti. Biasanya mereka beli kursi ini nggak didudukin sebagai satu Iya. seni kan? Sayang ya. Tapi saya dengar pemerintah Singapura maupun pemerintah Malaysia mendukung sungguh-sungguh ya apa yang Anda lakukan ini ya? Iya, waktu yang di Singapura saya ketemu sama beberapa orang menteri dan saya bilang acara ini tentang ini saya ceritakan dan mereka oke, mana bukunya, mana katalognya, mereka ambil, mereka pilih. Oke, saya ambil yang ini. Nih, ya mendukung sekali. Bahkan Presiden Singapura waktu itu juga datang ke hari event yang 2012 dan beliau membeli 2 kursi. Wow. Baik, Imis, menarik karena sesudah ini Anda juga dan teman-teman berniat untuk mengadakan pengumpulan dana Ya. melalui gerakan kursi ini, charity ini. Ya. Di Indonesia. Iya. Nah, nanti tentu saya ingin tahu kapan, kemudian siapa saja yang sudah memberikan komitmen untuk mendukung acara ini, dan harapan yang Anda ingin sampaikan melalui gerakan charity ini. Iya. Baik, kita akan lanjutkan, tapi kita sekarang break dulu, rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy.